Mengapa di Indonesia ini banyak cucu Nabi tapi nggak mau ngaku menyebut-nyebut dirinya adalah cucu Nabi? Contohnya apa, Pak? Ratu bagus, ratu bagus. Karena nggak mau mahjub, menutupi kemuliaan Nabi. Takut kelakuannya nggak benar. Walaupun memang darahnya ke sana, alhamdulillah, tapi nggak berani ngaku, Pak. Kenapa? Takut mencederai kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayat itu tadi, makam tu bagus tertua, itu adalah tu bagus Muhammad Soleh Dalom Mansur di Pagar Dewa. Sekali-kali Pak ziarah juga ke sana. Itu berdasarkan manuskrip, sejarah, bukti nyata. Makanya keturunannya di Pagar Dewa disebut orang Lampung dengan istilah buai Rasul. Apa itu buai Rasul? Keluarga Rasul. Nah, kembali ke ayat tadi, maka Muhammadun aba, bukanlah Muhammad itu bapak. Ahadim mirijalikum, seseorang di antara kalian. Dalam tafsir kita baca, ayat ini memutus intisab, disambungkannya nasab Zaid bin Harithah kepada Nabi. Para ulama tafsir berkata, ayat ini merupakan larangan menggunakan predikat kebapaan kepada Nabi, baik secara nasab maupun secara adopsi, ataupun cuma ngaku-ngaku saja. Maksudnya apa? Itulah mengapa Fatimah tidak pernah berkata begini, bapak saya telah bersabda. Enggak pernah Fatimah berkata begitu. Tapi perkataannya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda. Istri Nabi enggak pernah berkata begini. Aisyah misalnya mentang-mentang laki saya telah bersabda. Enggak pernah. Enggak boleh menggunakan predikat nasab kepada diri Nabi, itu enggak boleh. Hasan dan Husain enggak pernah berkata begini, enjit ana, kakek kami berkata, enggak pernah. Tetap mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang dilarang, ini ayatnya. Coba kalau kita ke Nabawi, kita ziarah makam Nabi, baca di atas itu, maka Muhammadun aba ahadim birrijal. Saya ambil contoh Bapak Ibu, mengapa di Indonesia ini banyak cucu Nabi tapi nggak mau ngaku menyebut-nyebut dirinya adalah cucu Nabi? Contohnya apa, Pak? Ratu bagus, ratu bagus. Karena nggak mau mahjub, menutupi kemuliaan Nabi. Takut kelakuannya nggak benar. Nyebutnya ratu bagus tapi nyekek botol, umpamanya. Coba bapak-bapak baca dalam di Google aja, Wikipedia, apa itu ratu bagus? Ratu bagus adalah keturunan Maulana Hasanuddin yang dinisbatkan sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau di sini ada Kang Ratu Bagus, hati-hati sama nama Pak. Kalau belum benar nyumput dulu aja, jangan dipakai itu nama. Karena khawatir nanti penisbatannya kepada Nabi, khawatir. Coba kita ingin urut sedikit. Halo, halo. Ya sekali-kali ngaji begini ya Pak. Begini. Jadi Prabu Siliwangi punya anak Nyimas Rara Santang, masuk Islam. Lalu berangkat haji atas perintah gurunya bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Mukim di Mekah. Lalu Nyimas Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah Umdatuddin. Syarif Abdullah Umdatuddin itu siapa? Putranya Sultan Mesir. Nah akhirnya Syarif Abdullah Umdatuddin diangkat menjadi Sultan Mesir. Maka Nyimas Rara Santang berubah nama menjadi Ratu Syarifah Mudahir. Ratu Syarifah Mudahir. Nah punya anak lanang pertama. Nama anak lanangnya siapa? Syarif Hidayatullah. Tadi kita tawasuli Pak. Kita harus hafal itu, kita pelajari. Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah diperintahkan
Setelah lahir di Mekah, belajar di sana juga, perintahkan pulang kampung ke Cirebon. Ketika diperintah pulang kampung, sampai dianugerahi menjadi Sultan Cirebon. Setelah menjadi Sultan Cirebon atas perintah dari Pak Wonya, wawahnya Pak, dari Pak D-nya, beliau punya putra namanya Maulana Hasanuddin. Jadi putra pertamanya adalah Maulana Hasanuddin dan diberikan kerajaan Banten. Setelah Cirebon menyerang kerajaan Sunda, dapatlah Banten, didirikan kerajaan Banten dengan sultan pertama Maulana Hasanuddin. Nah, dari berbagai macam manuskrip, saya akan ambil satu versi manuskrip. Sunan Gunung Jati ke Lampung menikahi putri kerajaan Pugung pertama. Putri kedua, Putri Sinar Kaca, punya anak namanya Minak Gejalabidin. Pulang ke Cirebon, diperintahkan ke Lampung lagi. Putri Sinar Kaca kemudian diceraikan untuk menikahi kakaknya Putri Sinar Alam. Pernikahan dengan Putri Sinar Alam punya anak Minak Gejalarati atau Raden Muhammad Aji Saka. Ditinggal ke Cirebon. Setelah besar, Minak Gejalabidin sama Minak Gejalaratu diperintahkan oleh kakeknya raja dari keratuan Pugung untuk mencari ayahnya ke Cirebon. Singkat cerita, setelah ketemu, Minak Gejalaratu dikasih nama Raden Muhammad Aji Saka, termasuk menemui kakaknya Maulana Hasanuddin. Lalu Minak Gejalabidin mendirikan keratuan Melinting di Lampung Timur. Minak Gejalaratu mendirikan keratuan Darah Putih di Kalianda, Lampung Selatan. Keturunan Minak Gejalaratu atau Ratu Darah Putih itu cicitnya Raden Intan I. Raden Intan I punya cucu Raden Intan II. Karena Raden Intan II gugur melawan POC di medan tempur, gugurnya masih bujang, maka silsilah kerajaan diserahkan kepada pihak pamannya Raden Bangsa Kusumaratu yang masih ada sampai sekarang. Saya nanya sama keturunan Ratu Darah Putih, berani nggak Bang, kata saya, ngaku cucu Nabi? Nggak berani. Sama tuh bagus coba, berani nggak Kang, kata saya, ngaku cucu Nabi? Nggak berani. Terserah, kalaupun memang saya zuriatnya Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, Maulana Hasanuddin, kalaupun memang darahnya ke sana, alhamdulillah, tapi nggak berani ngaku, Pak. Kenapa? Takut mencederai kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayat itu tadi. Tapi kita ini sebagai generasi, Pak, ya harus banyak belajar sejarah juga agar kita tahu, agar kita bisa menjaga kemuliaan leluhur kita semua. Makanya nggak bisa sampai kapanpun Banten sama Lampung pasti kakak adik, nggak bisa dari sononya. Kalau Banten sama Lampung nggak mau kakak adekan, kualat soalnya, nggak bisa. Sudah garis takdirnya itu, Pak. Makanya saya ingin katakan malam ini, makam Tubagus tertua itu adalah Tubagus Muhammad Soleh Dalom Mansur di Pagar Dewa. Sekali-kali Pak ziarah juga ke sana. Itu berdasarkan manuskrip sejarah, bukti nyata. Karena memang langsung dari Kesultanan Banten itu, Pak. Itu makam Tubagus tertua. Makanya keturunannya di Pagar Dewa disebut orang Lampung dengan istilah Buai Rasul. Apa itu Buai Rasul? Keluarga Rasul. Jadi memang nggak digembar-gemborkan. Karena apa? Khawatir merusak nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut ya, dikit lagi. Umur 53 tahun Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah. Umur 63 tahun Nabi kita wafat, meninggal dunia. Falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabiul Awal. Tibalah hari Senin di bulan Rabiul Awal. Nabi itu lahir Senin, wafat Senin, sama-sama Rabiul Awal. Makanya Bapak Ibu harus hafal hari kelahiran. Kalau Bapak Ibu ada yang lahirnya hari Senin, jangan-jangan besok matinya, Pak. Karena besok itu Senin soalnya. Harus dihafal hari kelahiran itu. Dan ingat Pak, tanggal lahir, bulan lahir, usahakan dirahasiakan.
Cukup Pak, yang nasional aja di KTP kita ini. Tapi yang komariahnya, wetonnya kalau kata orang Jawa rahasiakan. Mudah disantet Pak kalau tahu. Ibu-ibu mudah kena pelet Bu. Kalau tahu tanggal lahirnya, wetonnya. Makanya orang yang menguasai hari kelahirannya, hidupnya nggak akan apes. Menguasai hari kelahiran. Apa itu? Kita kenal hari kelahiran kita, dan setiap hari kelahiran kita buat kebaikan. Apa itu? Puasakah? Sedekahkah? Itulah mengapa kita puasa hari Senin. Memuasai hari kelahiran Nabi. Nabi sangat menguasai hari kelahirannya. Beliau memuasai. Beliau memperbanyak sedekah. Karena beliau manusia. Sama kayak kita. Makanya orang Jawa itu Pak, ngelawan bener enggak? Coba lihat orang-orang Jawa itu ngelawan bener enggak? Ngalah, ngalih, kan begitu kan? Dibentak orang, diam. Pinter bener enggak kok orang Jawa itu? Tapi mengapa orang Jawa itu banyak jadi orang besar? Karena tirakatnya kuat. Yang pinter-pinter ngelawan tuh orang Lampung sama orang Sumatera ini Pak. Ngelawan mah ngelawan, dikit-dikit ngasogolok. Sama orang Banten juga ya. Tapi orang Jawa itu apa? Karena tadi dia kuasai tirakatnya. Hari kelahiran dia tirakat, riadohan. Makanya lihat, orang yang suka riado. Makanya kita lihat ulama-ulama Paku Bumi Banten. Abu Yamun Fasir Pak. Sekarang sudah uzlah. Itu karomahnya luar biasa. Iya, karena beliau jangankan yang haram, yang makruh aja nggak tersentuh. Hanya makan dari apa yang beliau tanam sendiri. Kalau kita kan masih beli ke warung. Ngutang lupa bayar lagi bahkan gitu ya. Nggak bisa ngaku wali kalau gitu mah, nggak bisa. Ini ulama-ulama Paku Bumi. Abu Yamuhtadi. Abu Yamuhtadi itu dikasih Pak Fortuner, Pajero. Tapi yang beliau pakai cuma apa? Mobil Innovanya saja kemana-mana. Yang beliau pakai. Yang beliau tahu betul ini halal betul. Yang bukan suuzon sama pemberian orang, tidak. Saking dijaganya Pak. Dengan penjagaan yang sungguh luar biasa. Ternyata memang kehebatan, kekuatan itu ada pada tirakat. Jago kayak manapun orang Pak kalah sama tirakat. Pinter kayak manapun orang kalah sama orang yang tirakat. Makanya cobalah tirakat. Ini tirakatnya cuman tirakat ilmu pelet Pak. Dapetin cewek aja pikiran deh. Tirakat ini diniatkan memang untuk muraqabah. Takarrub sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Arahnya ke sana. Jadi kuasai hari kelahiran kita. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan wafatnya Nabi, datang malaikat Israil. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Alaikassalam ya Israil. Ada apa kata Nabi kamu datang ke sini? Sekedar ingin bertamu atau ingin mencabut nyawa saya? Kata Israil, Muhammad, saya datang ke sini ingin bertamu, sekaligus ingin mencabut nyawamu. Kalau boleh Muhammad, kalau nggak boleh aku pulang lagi. Wih, keren amat Pak. Kalau kita mau udah pulang sono lu, jangan kesini lagi, males gua lihat lu. Berani nggak ngomong begitu sama Israil kita ya? Nggak berani kita Bapak Ibu. Kata Nabi, aina Jibril? Jibril mana? Turun Jibril. Jibril kata Nabi, kamu tahu aku mati hari ini? Tahu Muhammad. Akhbirni mali indallahi minal kiramah. Kabarkan kepadaku Jibril, apa kemuliaan yang Allah janjikan untuknya kepadaku kalau aku mati hari ini. Kata Jibril, semua pintu langit udah dibuka Muhammad. Semua pintu surga dibuka dan semua malaikat berbaris dengan teratur menantikan kedatangan ruhmu di langit sana. Jadi sebelum dimasukkan ke alam barzakh, ruh itu naik dulu Bapak Ibu. Naik ya, langit itu konotasi jauh ya Pak. Bukan berarti Allah itu di sana, bukan ya. Jadi konotasi sesuatu yang tak terjangkau dengan manusia. Kita ini ahlu sunnah wal jamaah. Tidak boleh mengesankan Allah itu bersemayam di satu tempat tertentu saja. Itu akidah mujassimah wahabi itu. Kalau kita tidak boleh sedemikian rupa. Jadi agar mengesankan sesuatu yang tak terjangkau, makanya nunjuknya kita ke atas. Jadi naik dulu Bapak Ibu, baru menunggu di alam barzakh. Barzakhun ila yaumi yub'atsun. Menanti sampai ia dibangkitkan. Kalau begitu Jibril kata Nabi, bagaimana kabar umatku kalau aku mati hari ini? Senanglah engkau Muhammad, kata Jibril,
Karena Allah sudah menjanjikan, Allah mengharamkan surga ala sairil umam, untuk semua umat manusia, hatta tadkhuluha ummatuka, sehingga umatmu yang masuk surga duluan. Kalau begitu kata Nabi, senang saya Jibril. Israel, cabut nyawa saya. Maka dicabut nyawa pelan-pelan Pak. Yang pertama kali mati telapak kaki. Makanya telapak kaki itu melengkung kalau orang mau mati. Kalau telapak kaki sudah melengkung, paling lama umurnya 3 hari. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Siapa tahu sudah ada yang melengkung ya. Orang itu kalau sudah mau mati Pak, ini ciri, bahkan saya dapatkan dari Abu Yabu tadi Pak. Apa cirinya? Ndak punya daki lagi. Jadi kalau kerokan kita masih ada daki, panjang umur. Kalau garuk-garuk selap pantat Pak begini, masih ada kulatnya, panjang umur gitu. Tapi Bu, kalau kerokan daki nggak ada, garuk sana sini kok nggak ada daki lagi, nggak lama lagi mati. Percayalah. Siap-siap kalau yang nggak punya daki lagi. Nah ini ilmu pelajaran ini. Maka bersyukurlah masih punya daki walaupun hitam dakinya, tetap apa. Tulang belakang lepek Bapak Ibu kalau orang sudah mau mati. Saking lepeknya kalau terlentang di lantai rata dengan lantai. Duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender-nyender Pak. Abah-abah itu. Tapi pintar panitia Pak. Ini di belakangnya dikasih sandaran besi itu. Itu kalau nggak dikasih besi Pak, bisa bablas ke belakang. Jangan macam-macam. Ini panitia cerdas ini. Sudah pengalaman tahu kali ya. Ada yang bablas ke belakang. Jadi tarik nyawa Nabi sampai udel, sampai dada. Ketika nyawa Nabi sampai dada, beliau berwasiat, usikum bisolati wa ma malakat aymanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga sholat. Jangan sampai kayak kata orang, sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketimbang sholat subuh ada bapak-bapak niatnya begini, usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lo kok qodoan Pak jam 8 sholat subuh. Tapi secara fikih niat begitu benar. Karena memang sholat di luar waktunya nggak boleh disebut adaan lagi, harus kodoan. Udah bener. Tapi yang aneh emak-emak Pak, dia nggak pakai kodoan. Apa kata emak-emak? Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Apa kesiangan Bu? Jam 10 sholat subuh. Nah itu yang salah niatnya. Ya tetap kodoan. Yang lebih hebring anaknya. Apa kata anaknya? Usolli fardhos subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Dioplos sholatnya Pak. Lebih hebring lagi orang Jakarta, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Pesan Nabi di akhir hayatnya sholat. Tarik lagi nyawa Nabi sampai di kerongkongan, ittaqun nisa, hati-hati dengan wanita. Selamatkan kaum wanita, karena yang banyak masuk neraka itu perempuan. Apa sebab perempuan masuk neraka? Satu, nggak syukur sama laki. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet lagi gemuk mau dipeluk-peluk, giliran dompetnya lagi tipis, megang aja bilang najis dia Pak. Bajai najong tralala. Yang kedua, penyebab perempuan banyak masuk neraka apa? Karena tidak taat, durhaka kepada suami. Ibu-ibu ini paling gampang masuk surga, tinggal taat suami. Paling gampang masuk neraka, tak ajarin Bu kalau mau. Ngelawan sama suami. Suami lagi tidur, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya.
Kalau cuma cari pahala mah gampang, Bu. Ibu-ibu cium tangan suami sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Kayak gitu. Apalagi suaminya hitam. Kayak patat wajan itu. Makanya tak ajarin ya, Bu, cara cium tangan suami begini. Punggung, telapak, punggung. Emah. Itu sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Tarik lagi nyawa Nabi, sampailah di batas yang paling akhir, suara hilang. Ketika suara hilang, Imam Ali menempelkan telinganya. Terdengarlah kalimat as-sholat, 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 sholat, sholat dan sholat lagi. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi waktu duha Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Dimandikan, yang memandikannya Ali dan Ja'far, Pak, karena sepupu, orang terdekat yang tidak akan membocorkan rahasia mayit. Mandikan, dikafani, lalu disolatkan bergiliran. Swaking banyak yang menyolatkan, termasuk semua malaikat. Baru selesai disolatkan pada malam Rabu. Makanya tertunda pemakaman. Khusus Nabi nggak apa-apa. Kalau orang kayak kita disegerakan. Kalau Nabi tidak masalah. Dimakamkannya, Bu, di kamar Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Makanya menurut sunnah Ummul Mukminin, Bu, kalau suami ibu mati, kuburkan saja di kamar ibu sendiri. Enak aja kata mama. Udah hidupnya nyusahin, mati gua ditongkrongin. Nggak ada mau kawin lagi sama ibu-ibu mah. Rumah sampai kiamat mau dijual nggak laku, Pak. Pada kuburan soalnya. Nah, itulah Nabi dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah yang sekarang kita kenal dengan makom Nabi, yang kita ziarahi setiap datang ke Masjid Nabawi. Baik, demikian. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Bapak Ibu ambil hikmahnya, ambil ibrahnya. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita semua berkumpul bersama Kanjeng Nabi. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.